Shalom, damai di hati. Selamat sore wanita kaum ibu Gemim Betel Winangun yang ada di rumah masing-masing. Kami semua berharap agar ibu-ibu dan keluarga dalam keadaan sehat, semangat, bersukacita, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sore ini kita akan beribadah dengan situasi yang berbeda, tetapi dengan hati yang gembira, yang sama seperti waktu-waktu yang lalu, dan dengan iman kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kami semua yang akan melayani dalam ibadah saat ini, Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Betel Winangun dari gedung gereja menyapa ibu-ibu di rumah dengan sukacita. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ibu-ibu yang saya kasihi, saya undang kita berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars Wanita Gereja. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasihnya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita, di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang menggeram, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu, silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memperkenankan kita selaku wanita kaum ibu di Jemaat Betel Winangun menikmati persekutuan peribadatan saat ini. Meskipun kita belum bisa bertemu untuk bersama,
tapi persekutuan kita yang memuliakan Tuhan selalu memberikan kepada kita semangat kebersamaan. Dari rumah masing-masing, mari kita beribadah, mensyukuri segala karya dan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita berdiri dengan bersyukur, marilah beribadah kepadanya. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dalam layang tinggi, dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerjang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan. Marilah kita menaikkan syukur dan mengarahkan sembah kita hanya kepada Tuhan. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Silakan duduk kembali. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang agung, di tempat ini kami datang menyembah-Mu. Kami mengucap syukur, membilang terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti. Sebagai gereja yang selalu berhadapan dengan tantangan, hikmat-Mu terus kami terima mengiring juang kami. Betapa tak terukur dalam dan luasnya kasih-Mu yang selalu menyemangati derap langkah pelayanan kami. Kami menyembah-Mu atas semangat yang tiada bertara Engkau berikan menghalau setiap rintangan. Terima kasih atas semangat kebersamaan yang terus terjalin untuk menyertai gereja-Mu melintasi zaman. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang terus Engkau kerjakan bagi kami, sehingga perjalanan terasa sulit, namun sukacita terus kami terima. Pujian bagi-Mu ya Tuhan Allah yang selalu setia memberi kekuatan serta kesehatan bagi kami.
Terimalah sembah kami hamba-hambamu, bagi mulia kemuliaan dan hormat. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam kulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan. Engkau Tuhan yang melihat hati dan meneliti batin kami, Sehingga tak satu pun yang tersembunyi dari hadapan-Mu. dosa penyangkalan terhadap kuasa-Mu, Dosa pengkhianatan terhadap kedaulatan-Mu, keinginan untuk menyakiti sesama kami, dan hasrat ingin menguasai dunia dan bahkan menyamai Tuhan, kebusukan yang tersimpan dalam pikiran kami, dan kecemaran yang kami bangun di atas akal budi kami. berikanlah kami ampun-Mu ya Tuhan, Hidupkanlah kiranya kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, supaya kuasa-Mu dimuliakan dalam pergerakan juang dan layan kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Mazmur 50 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Mari kita mengungkapkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, segala pengetahuan berasal daripada-Mu. Ketika kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelaraskan hidup kami dengan maksud-Mu, maka anugerahkanlah bagi kami setiap kehendak dalam kebenaran-Mu yang akan menguduskan kami. Terangilah kami senantiasa dengan kasih dan kuasa-Mu, agar kami tidak menyimpang dari apa yang menjadi panggilan hidup dan panggilan iman kami, selaku orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan mengucap syukur dan bersukacita di dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Bunyinya demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga oleh penginjil Lukas digambarkan dengan sangat jelas sebagai peristiwa yang memisahkan Yesus dari murid-muridnya. Suatu gambaran tentang berakhirnya fase kehadiran dan keberadaan Yesus secara fisik dalam pelayanan di dunia bersama para murid dan pengikutnya. Selanjutnya fase baru dalam sejarah gereja akan dimulai, yaitu sejak peristiwa kenaikan sampai kedatangannya kembali dengan kemuliaan. Pada peristiwa Yesus terangkat ke sorga, para murid menatap ke langit sampai terdengar suara malaikat yang menyadarkan mereka untuk berhenti menatap ke langit. Sebenarnya, ini bukan sekedar teguran biasa dengan tujuan mengalihkan perhatian, tapi ini peringatan dengan maksud yang mendalam bahwa fase baru dalam pelayanan akan dimulai, di mana secara real para murid dengan sendirinya akan menemukan perbedaan dalam pola pelayanan yang akan mereka kerjakan. Pengalaman kurang lebih 3 tahun berpelayanan bersama Yesus mengkondisikan mereka benar-benar sebagai pengikut, sebagai murid. Sementara itu, Yesus bertindak sebagai guru dan pemimpin. Atau dengan kata lain, mereka menjalankan pelayanan dengan pola kristosentris. Artinya semua berpusat dan terpusat kepada Yesus. Yesus yang merencanakan, Yesus yang mengerjakan, dan Yesus jugalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu terkait pelayanan yang mereka lakukan. Sekarang, Yesus sang guru agung mereka telah lenyap dari pandangan mata. Sementara itu Injil harus terus diwartakan. Dan ini memang menjadi perintah Yesus kepada murid-muridnya di saat-saat terakhir dia bersama-sama dengan mereka. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," dan seterusnya. Markus 16 ayat 15b, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Lukas 24 ayat 47 dan 48, bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, sebab para murid adalah saksi dari semuanya. Dan dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 19, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Realitas pelayanan Yesus dan murid-murid telah banyak mencatatkan fakta penolakan, cemooh, caci maki, dan bahkan berujung pada kematian Tuhan Yesus. Artinya bahwa
medan pelayanan yang sekarang akan dimasuki oleh para murid merupakan area sekaligus situasi dan keadaan yang mengandung banyak bahaya, tantangan, dan ancaman serius. Dan inilah arena peperangan yang sesungguhnya. Apakah para murid akan pergi dalam hal mewartakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menggembalakan domba-domba Tuhan, memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa, mulai dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi, hanya berbekal semangat dan idealisme melayani, spirit ketaatan pada panggilan. Bapikir Jo, karena ini kerja untuk Tuhan, maka nanti Tuhan yang selesaikan. Apakah semudah dan sesederhana itu? Sedangkan guru masih ada, tetapi cerita pelayanan mereka bisa berakhir tragis. No, apalagi kalau tuh guru soalnya ndak ada. Apakah sudah memadai jika mengerjakan amanat agung Tuhan dengan cara berpikir seperti itu? Asal semangat, asal taat for Tuhan, maka semuanya selesai. Itulah sebabnya dalam ayat 8 dituliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun ke atas kamu. Artinya, Tuhan Yesus memanggil dan memberi penegasan, tetapi juga memperlengkapi dengan kuasa. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan dunamis, yang artinya bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi menunjuk kepada kuasa yang bekerja dan bertindak. Dan itulah kuasa Roh Kudus. Penginjil Lukas mengatakan, para murid kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka ada di bait Allah untuk memuliakan Tuhan Allah. Dan inilah cara mereka menanti waktu di mana mereka akan menerima yang dijanjikan oleh Yesus Sang Guru Agung, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau dihitung, maka itu adanya 10 hari ke depan. Artinya ada proses Tuhan yang semakin memuridkan mereka. Memuridkan artinya menjadikan mereka tunduk pada maksud dalam misi Tuhan Allah bagi dunia. Dalam proses ini, para murid disadarkan melalui pengajaran yang Yesus berikan. Jika kuasa telah diberikan, maka mereka akan menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, tempat di mana Yesus mati. Kemudian ke Yudea, itulah tempat asal Yesus. Kemudian akan berpindah ke Samaria, yang dalam catatan sejarah orang-orang di sana sejak pemerintahan Salomo jatuh telah membelakangi Tuhan dan mendurhaka kepada Tuhan. Dan nanti akan sampai ke ujung bumi, tak terbatas secara ruang, yang pada masa perjanjian baru sampai ke ujung bumi mengandung maksud sampai di mana kuasa kekaisaran Romawi. Sebab sebelum kalimat penugasan Yesus kepada para murid, mereka hanya terpaku pada semangat ultranasionalisme Yudaisme, bahwa mereka sementara menanti waktu pemulihan Tuhan atas bangsanya. Yesus membantah melalui perintahnya bahwa keselamatannya dan pemulihan yang dikerjakannya bersifat universal, bahwa seluruh dunia harus mengalami lawatan Injil. Secara luar biasa,
Kisah Para Rasul 2 ayat 37 menceritakan bahwa orang-orang terharu mendengar pengajaran Petrus sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dan mereka memiliki dorongan untuk semakin memahami Injil dengan bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Dalam Kisah pasal 2 ayat 47, mereka atau para murid dikatakan disukai. Dalam bahasa Yunani disebut karis. Mereka disukai dalam setiap pemberitaan dan pengajaran. Dan tiap-tiap hari jumlah mereka yang diselamatkan oleh kekuatan Injil semakin bertambah. Dan inilah bukti dunamis, yaitu kuasa yang bertindak, kuasa yang bekerja. Itulah kuasa Roh Kudus. Merayakan kenaikan Yesus ke sorga juga merupakan dorongan kerja Roh Kudus yang membuat kita beriman kepada Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik ke sorga, dan yang mencurahkan Roh Kudus. Bahkan ketika dalam lingkup pelayanan Gemim, momen ini menjadi peringatan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Mesihi Injili di Minahasa. Maka maksud mendalam dari momentum ini harus ditangkap untuk dihayati dan dimaknai sebagai panggilan bagi kita sebagai wanita gereja untuk menempatkan diri dalam pelayanan sebagai yang dipanggil, yang ditugaskan untuk memberitakan Injil dan menyaksikan tentang Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Karena iman kita kepada Yesus, maka kita pun telah menerima kuasa untuk menjadi alat kesaksian di dalam tangan Tuhan. Dan bahwa kita melaksanakan panggilan Tuhan tidak hanya dengan kekuatan dan kemampuan manusiawi kita, tetapi oleh kekuatan Allah yang menjadi kewibawaan kita mengerjakan misi pemulihan dunia. Bahkan ketika kesulitan di masa pandemi COVID-19 menjadi pergumulan secara dunia, kita tetap diberi sukacita untuk bersyukur, diberi semangat untuk bergerak dalam pelayanan. Dan yang sangat membanggakan, bahwa ada begitu banyak wanita gereja yang sekarang menjadi pahlawan kemanusiaan, berjuang di garda terdepan dalam hal tindakan-tindakan pro kehidupan, baik mereka sebagai dokter maupun sebagai perawat. Mereka pun dengan cara yang Tuhan pilihkan sesungguhnya sedang menjangkau dunia di jalan menghamba menurut talenta yang Tuhan anugerahkan. Telah terbukti bahwa kita tidak hanya terpaku mengagumi fenomenalnya, betapa spektakulernya peristiwa Yesus naik ke sorga dalam kemuliaannya, dan kita kemudian disibukkan oleh ritual-ritual keagamaan dan seremonial gerejawi. Tapi dengan kelengkapan kuasa Roh Kudus sesuai janji Tuhan, kita merambah medan pelayanan dalam kepelbagaian gumul dan juang, bertekun dan bersetia, bersukacita dan tetap bersinar dalam fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing demi Injil terus menjadi berita yang membuat segenap umat mengalami sukacita. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, maka mari kita nyatakan syukur kita dalam persekutuan ini dengan memberikan persembahan. Kita semua puji Tuhan dengan menyanyikan Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu?
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mensyukuri waktu anugerah Tuhan bagi kami wanita kaum ibu Gemim Jemaat Bethel Winangun, karena boleh membangun persekutuan dalam pelayanan kami di saat ini. Kami berterima kasih sebab dengan rahmat-Mu kami terus berusaha agar pelayan kami tidak terbengkalai dan terabaikan, meskipun kami harus bergerak di ruang yang serba terbatas. Betapa kami semua merindukan pertemuan-pertemuan yang indah, di mana kami boleh saling bertegur sapa, berbagi sukacita tentang hidup dan pengalaman pelayanan masing-masing. Tetapi betapapun kami saling merindukan pertemuan satu dengan yang lain, kami tak henti mensyukuri hidup dan pelayanan yang serba terbatas dalam keadaan penuh keprihatinan saat ini, karena kami tidak saling menjangkau dalam doa-doa kami. Kami terus saling peduli dengan tindakan-tindakan diakoni kami, dan kami semua memiliki pengharapan yang sama dalam pengasihan-Mu, bahwa kami selalu disatukan dalam satu iman, harap, dan kasih kepada Tuhan. Bersama dengan semua wanita kaum ibu Gemim Bethel Winangun, kami berdoa dari tengah-tengah masa bergumul ini, agar kami tetap diberikan sukacita karena iman kami kepada Tuhan, agar kami tidak berkeluh kesah, bersungut-sungut, tetapi justru kami tetap bersabar menjalani masa-masa social distancing dan physical distancing, mentaati protokol kesehatan sesuai ketentuan, tidak khawatir secara berlebihan meskipun semakin hari semakin bertambah jumlah saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Kiranya kami tetap berpikir dan bertindak hal-hal yang mendatangkan guna, termasuk mengupayakan peningkatan imunitas tubuh seluruh keluarga dengan pola hidup sehat setiap hari. Tuhan, jadikan kami ibu-ibu sebagai pelopor dan teladar dalam hal menyiapkan makanan bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga dengan teratur, rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, dan membawa hand sanitizer. Kami mau belajar untuk mendapatkan guna dari masa-masa sulit ini, bahwa kami sedang diproses oleh Tuhan untuk meningkatkan kewaspadaan kami terhadap berbagai fenomena yang mengancam keselamatan kami. Kepedulian kami terhadap sesama semakin terasa. Kami harus mendisiplinkan diri kami dengan menaruh hormat untuk taat pada setiap aturan dan tata cara prahidup. Kami menopang sepenuhnya dengan tak henti mendoakan para pejuang kemanusiaan yang sedang mempersembahkan hidup dengan kepandaian dan keahlian untuk mengabdi dan melayani sebagai dokter dan perawat. Lindungilah mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Jangan padamkan semangat kasih dan rasa kemanusiaan dalam panggilan mulia untuk mendedikasikan diri pada upaya-upaya yang sungguh untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Keluarga yang harus mereka tinggalkan demi pengabdian diberi kesabaran dan sukacita serta keselamatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan baik yang disiapkan oleh pemerintah maupun yang disumbangkan oleh orang-orang yang mampu
dan tergugah untuk tindakan diakoni di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah juga pemerintah kami dalam kerja keras mereka memikirkan, merencanakan, merancangkan, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh pelayanan kemasyarakatan untuk keluar dari bencana pandemi COVID-19 bersama TNI, pelayanan kemasyarakatan, Polri, dan semua tenaga relawan di mana mereka melayani. Ya Tuhan, kami bersyafaat untuk semua pasien yang terinfeksi COVID-19, ODP, PDP, dan OTG, agar mereka bersabar dan tetap bersyukur meskipun dalam keadaan yang sangat bergumul, agar jangkauan pelayanan kesehatan dan berbagai tindakan medis memenuhi fungsinya secara maksimal. Kami berharap agar dalam waktu yang tidak terlalu lama semua kesusahan ini akan dilakukan oleh Tuhan dan kami beroleh keluputan dari berbagai bahaya sebagai dampak pandemi COVID-19. Ya Tuhan, pandemi ini juga membawa pergumulan secara sosial ketika kami harus menghentikan banyak kegiatan kami, termasuk kerja yang menghasilkan nafkah bagi hidup keluarga. Kami mengalami frustrasi dan depresi. Kami mengalami tekanan psikologi yang serius ketika kami harus meredam setiap rasa rindu kami terhadap anak, orang tua, dan saudara-saudara kami. Kami mengkhawatirkan pendidikan anak-anak kami dan harus berulang memberikan mereka pemahaman tentang kesulitan serta bahaya akibat pandemi COVID-19. Kami bermohon kepada Tuhan, janganlah kiranya segala kesulitan menjalani hidup di masa-masa bergumul saat ini melemahkan iman kami dan melunturkan semangat beriman kami kepadamu. Kami yakini dalam iman kami kepadamu bahwa tidak ada hal-hal yang sia-sia ketika Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup kami. Kami syukuri tindakan berdiakonia oleh pemerintah, gereja, organisasi, keluarga, atau pribadi-pribadi yang terketuk hatinya untuk mengerjakan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Anugerahkan limpah berkat untuk hidup dan kerja mereka semua. Ya Tuhan. Bagi kami Jemaat Betel Winangun, gerejamu ya Tuhan, yang terus mengerjakan dengan giat pelayanan di tengah-tengah keprihatinan ini terus diberkati. Seluruh jemaat, para pelsus, syamas, penatua, pendeta, komisi-komisi kerja, panitia, kostor, pegawai gereja diberkati dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam pelayanan yang memuliakan Tuhan. Secara khusus kami doakan teman-teman wanita Komibu Jemaat Gemim Betel Winangun, para koordinator pelayanan di kolom-kolom, komisi WKI, jemaat, penatua, Ratmanis, Paat Katu SPD dalam tanggung jawab
melayani sekaligus memimpin agar diberkati Tuhan dengan hikmat, bijak, dan akal budi bersama semua komisi yang ada. Semua WKI Gemim Betelwinangun akan menikmati pemeliharaan Tuhan, menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, pelayanan dan pekerjaan serta usaha. Bahkan ketika dari tengah kesulitan kami terus diberi kesempatan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam hal menghidupkan pelayanan dengan pemberian kami, maka terimalah dan biar itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami diberkati dengan anak-anak yang kami lahirkan dari keluarga kami. Dari gerejamu ini dengan kepandaian, keterampilan, keahlian dan kecintaan kepada Tuhan, boleh bersukacita dengan kami dalam pelayanan wanita kaum ibu saat ini. Biarlah anak-anak kami ini, tim multimedia Gemim Jemaat Betelwinangun, akan terus bertumbuh subur di pelataran rumah Allah yang kudus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bermohon dan berharapan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, karena itu diundang semua berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Ibu-Ibu Tuhan. Ibu-ibu sekalian, dengarkanlah nasihat ini dan terimalah berkat Tuhan.
Tetaplah kerjakan pelayananmu dalam takut akan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa atas panggilan hidup dalam kebenaran. Bergiatlah tanpa henti dalam pergerakan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Jauhkanlah sungut-sungut dan berhentilah mengeluh meski kesusahan menekan kita sangat dalam. Jangan terpuruk dan jatuh ke dalam dosa, meskipun banyak rintangan di jalan kita untuk bersetia kepada Tuhan. Maka Tuhan, sumber sukacita hidup, akan memelihara, melindungi, dan melalukan kita dari segala kemalangan dan malapetaka. Kekuatan Tuhan menguatkan kita sejak dahulu sampai sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah wanita kaum ibu Gemim Betel Winangun di sore ini boleh selesai dalam pemberkatan dan pertolongan Tuhan. Saya mewakili teman-teman komisi wanita kaum ibu Gemim Betel Winangun mengucapkan terima kasih untuk seluruh wanita kaum ibu Gemim Betel Winangun yang bersama beribadah di sore hari ini di rumah masing-masing. Terima kasih untuk suami, untuk anak atau cucu yang telah beribadah bersama istri, mama, oma di rumah. Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga kepada tim multimedia Gemim Betel Winangun yang telah memfasilitasi peribadatan wanita kaum ibu di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk semakin semangat dalam pelayanan di masa muda ini. Semua komisi wanita kaum ibu Gemim Betel Winangun yang sudah memberi diri dalam pelayanan di sore ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berharap agar dalam waktu yang tidak lama lagi pandemi COVID-19 akan berakhir dan kita akan kembali ada dalam kegiatan pelayanan yang normal. Tetap bertekun dalam doa, disiplin gaya hidup sehat sesuai protokol kesehatan. Kami Komisi Wanita Kaum Ibu Gemim Betel Winangun mengucapkan selamat merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau
mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, Tetap setia